Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Dahlan. Saya dari Pendidikan Bisnis kelas A Stambu 2017. Nah, di sini saya akan membahas atau mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah bisnis retail. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan negara kita masih belum bisa diatasi. Bahkan, angka penularan semakin meningkat. Pemerintah Indonesia memperlakukan kebijakan social distancing dan WFH bagi masyarakat untuk mengatasi hal tersebut. Namun, sepertinya kebijakan tersebut belum cukup, sehingga pemerintah berencana menerapkan kebijakan new normal, yaitu kembali ke aktivitas normal, tetapi harus menaati protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kebijakan social distancing dan WFH yang sudah diterapkan tentu saja memiliki dampak bagi perekonomian, terutama usaha mikro dan menengah atau retail. Banyak perusahaan akhirnya tidak bisa beroperasi dan kehilangan pelanggan akibat anjuran untuk tetap di rumah atau stay at home. Seperti KFC, sejak diperlakukannya social distancing, omset KFC di Indonesia menurun sekitar 65%. Hal ini diperparah dengan ditutupnya sejumlah mall di beberapa kota yang membuat KFC terpaksa juga menutup gerainya yang ada di mall. Hingga hari ini, setidaknya ada 100 gerai KFC di seluruh Indonesia terpaksa tutup dan merumahkan 450 karyawannya sampai batas yang belum ditentukan demi merendahkan roda bisnis. KFC masih melayani pembelian secara online. Gerai yang berlokasi terpisah dari mall pun tetap buka dan hanya melayani pembelian untuk dibawa pulang atau drive-thru. Yang kedua adalah Ramayana. Belum lepas dari ingatan kita tentang video yang sempat viral 2020 kemarin, tepatnya bulan April, yang memperlihatkan beberapa karyawan Ramayana berpelukan sambil menangis. Karyawan Ramayana City Plaza Depok, Jawa Barat tersebut terpaksa dirumahkan karena omset yang menurun drastis akibat COVID-19 atau virus corona tersebut. Tak hanya Ramayana City Depok Mall, Ramayana Tanjung Pinang juga melakukan hal yang sama. Yang ketiga adalah Matahari. Uniqlo, ya seperti kita tahu kalau di Indonesia ataupun perusahaan-perusahaan perbelanjaan tersebut banyak yang tutup akibat diperlakukannya social distancing dan tidak diperbolehkannya masyarakat untuk berkeluar rumah, apalagi ke mall. Itu adalah contoh-contoh perusahaan ataupun usaha retail yang menurut saya tutup, dan ada satu perusahaan atau usaha kecil yang saya lihat langsung, itu ada di samping usaha keluarga saya, itu usaha daging potong ya, karena tidak diperbolehkannya melakukan pesta ataupun acara secara terbuka. Banyak usaha daging ataupun ayam potong yang gulung tikar ataupun tidak usaha lagi karena tidak adanya orang pesta. Tidak mungkin kan setiap hari orang makan daging. Ada sekitar 5 atau 10 usaha daging yang tutup, bahkan tetap menjalankannya, hanya saja omsetnya berkurang hampir 80%. Yang biasanya dia memotong sekitar 1 ekor atau sekitar 800 kilo, mungkin mereka bisa 1 ekor itu berbagi jadi 7 atau 8 gerai ataupun toko, itu hanya dapat 100 kilo. Menurut saya hal yang bisa dilakukan pemerintah agar usaha retail tetap jalan adalah tetap memberikan ataupun memantau harga atau suplai dari bahan-bahan yang diperlukan, dan tetap memantau bagaimana diberlakukannya sistem pembelian atau penjualan dari pembeli dan penjual, dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak tertular. Nah, menurut saya lagi itu masa pandemi ini dilakukannya semakin gencarkannya pembelian jual beli online ataupun pendistribusian yang lebih merata tentang
bagaimana barang-barang yang dijual oleh perusahaan retail itu bisa sampai ke masyarakat dan tetap dibatasi, tetapi tidak diperhatikan sama sekali agar perusahaan retail tetap jalan. Nah, mungkin pemasaran secara online itu bisa dimaksimalkan dengan sosial ataupun sosial media. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.